Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yatarahamu ibadul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadi dhalun wa yartaji mudhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, di ayat ke-89 Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi yang meminta diutus nabi, tapi ketika diutusnya mereka malah menolak permintaannya, pemberian dari Allah. Itu siga orang minta pas dibere ngadon embung keheul kayaknya mereka komentar dibere ngadon nolak kunaon atuh. Oh ternyata teu sesuai jeung kahayang anu di bere nate, padahal ai mere mah kumaha kumaha nu mere lain kumaha nu menta. Nah ikhwati rahimakumullah, di ayat ke-90 Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa yang menjadi alasan mereka ongkok minta tapi pas dibere ngadon nolak. Sampai mengundang laknat walil kafirina, dan Allah juga melaknat orang-orang yang kafir. Di ayat 90 Allah Subhanahu wa taala menceritakan auzubillahi minasyaitonir rajim bi'sa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagian ayyunazzalallahu ala min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Jadi sejelek-jeleknya atau alangkah jelek apa yang mereka tukarkan. Kita bertemu lagi dengan kalimat ishtarau yang kita telah bahas. Menukar sesuatu itu adalah menganggap sesuatu yang ada pada dirinya itu tidak lebih berharga dari apa yang ditukarkan, yaitu perkara keimanan pada Allah Subhanahu wa taala ditukar dengan kekafiran. Kenapa? Karena mereka itu ternyata alasannya bagian, karena diartikan terjemahnya kedengkian, iri, dengki, hasud. Nah make hasud karena memang sudah terjebak dengan stigma yang dibentuk oleh mereka sendiri bahwa kaum Arab itu adalah penyembah berhala, yang kastanya itu lebih rendah daripada mereka orang Bani Israel yang menerima kitab, menerima agama samawi, diutus para nabi gitu. Jadi menganggap itu rendah. Padahal kalau ditarik ternyata Nabi Muhammad itu walaupun dari Arab sama adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalur Nabi Ismail, yaitu Siti Hajar ibunya. Mereka juga berkeyakinan bahwa dulu itu Siti Hajar itu adalah punten memang seorang budak. Jadi budak malah disebutkan lagi senang berwarna kulit hitam. Jadi budak yang berkulit hitam kan gitu baheula teh. Nabi Ibrahim tetos sepuh tapi tacan gaduh putra wae. Daripada misalnya Nabi Ibrahim begikeun ka putus asa, maka Siti Sarah itu membolehkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Syaratna hiji, abi nu manengankeun. Kunaon manengankeun teh teu meunang leuwih geulis tibatan abi gitu. Jadi ternyata benar Siti Hajar lah yang dipersunting oleh Siti Sarah untuk menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata benar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan putra kepada Nabi Ibrahim itu dari Siti Hajar terlebih dahulu, yaitu Nabi Ismail. Dugikeun karena memang karakter jalma mah nu paling diutamakeun teh budak. Jadi kan lamun aya batur dulur melaan dulur, mun aya dulur jeung indung jeung bapa heula jeung bapa melaan bapa, mun aya bapa jeung indung melaan indung, mun aya indung jeung pamajikan atau salaki melaan salaki atau pamajikan, lamun aya salaki jeung pamajikan jeung budak melaan budak heula. Tah kitu jadi runtutan. Akibatnya Siti Sarah merasa
merasa cemburu dugikeun ka mengusir dina bahasa Israiliyat mah sana diusir Siti Hajar dan Nabi Ibrahim itu, maka pergilah mereka atas perintah Allah itu ke Mekah. Mekah ya, dari Palestina jarak 4000 km, Jakarta Makassar, tanpa ada pesawat ekonomi sekalipun. Nah, Ikhwatimbar rahimakumullah. Kemudian Ikhwatimbar ini jadi alasan teh cenah teu leuwih mulia eta mah di jalurna ge jalur pamajikan kadua, jaba budak hamba sahaya cenanya sanajan sarua ti bapak urang Ibrahim. Maka mereka itu menolak. Nah, ini bagian iri dengki. Nah, iri dengki itu adalah terjemah dari kalimat bagian yang ada di ayat 90 surah Al-Baqarah. Padahal kalimat bago di dalam Al-Quran itu asal artinya itu nuntut leuwih tibatan anu kuduna, menuntut sesuatu lebih dari seharusnya. Saya awon. Saya awon. Awon. Jadi nuntut lebih dari sesuatu yang seharusnya. Awon. Tergantung nih. Ya, netral ada asal pokok nama bade saya tahu awon jika kieu. Namun misalnya nuntut hak melebihi dari menuntut pemberian itu melebihi dari haknya. Itu saya awon. Saya awon. Awon kene. Ayo orang lamun minta surga nu mana? Firdaus. Ayo amalan orang aduh sasurga nu pahandap lagi asa berat ai minta kata awon saya beda lamun kieu misalna teh ibu dijatah nu si bapak tambu 5 juta terus minta deui mana tuh Pak tambahan saya awon. Nah, jadi menuntut sesuatu lebih dari yang seharusnya itu belum tentu baik, belum tentu buruk. Tergantung dari kondisinya. Kalau menuntut sesuatu melebihi dari yang seharusnya itu mendolimi orang lain, nah itu teh bago artinya itu melebihi batas. Melebihi batas itu berarti berlebih-lebihan, kaleulewihi. Jika anu pasea, mutak ulah nepikeun ka ngambek, dijaga sabab lamun geus ngambek mah budak sagala. Jadi ditenggel atau bisa teman tenggel lah diceleh ngan ukur saeutik diceleh nate ku sabab ambak hayangna nambahan atau ngurangan nambahan bisa mah dikepret sekalian. Padahal kan di Islam ku sabab bisa ngajaga amarah teh supaya teu berlaku dolim. Matak aya hukum qisas teh sebanding jeung teu meunang dilakukeun sorangan, dilakukeun ku batur supaya adil, tidak melebihi batas yang seharusnya. Tan kitu mah Bu eta teh dolim. Jadi balogna teh menuntut lebih dari seharusnya itu jelek. Nu pasea geus kunaon eta geus diurunkeun yeuh geus nya mung cenah urang mah mung memaafkan tah eta geus melebihi batas. Tapi lamun misalnya orang nuntut leuwih tina perkara anu hade jiga tadi amalan orang teh cantang tuh keur abus ka surga anu panghandapna ge, tapi urang dipiwarang ku Allah minta leuwih. Urang oge kitu wajibna mah mayar teh zakat, tapi urang teh ngalewihan mere infak jeung sedekah. Eta teh minta leuwih, nuntut leuwih. Kunaon? Kusabab urang hayang anu langkung dina perkara kasayan mah sae. Makanya di dalam Islam punten lamun misalna ngemutan ku ibadah nu wajib wae oge teh geus cukup ambus ka surga. Tapi lamun misalna teu aya dikurangan ku dosa nu kudu ditebusnya ku kesalahan-kesalahan cukup sabarna eta teh. Tapi ku Islam aya ibadah yang sunat malah lebih banyak ketimbang yang wajib untuk peluang mendapatkan pahala nate. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita memberi lebih dari apa yang seharusnya. Nah, ikhwatimah rahimahullah itu disebut bagus. Nah, ini seperti dalam kalimat
wa batigha wajhi rabbihim, dan mereka itu menuntut menuntut lebih dari apa yang ada dari keriduan Tuhannya. Itu matana naon justru bagus. Budaya watimah makumullah, sedangkan di ayat ini bagian itu adalah dengki. Mereka mengharapkan sesuatu yang melebihi dari yang seharusnya. Nabi Muhammad itu sudah diutus sesuai dengan permintaan mereka, harus diutus. Tapi usabab Nabi Muhammad diutus nate tidak sesuai dengan keinginan mereka yang bukan lagi dari Bani Israel, nuntut leuwih nepikeun ka menolak. Jadi kedengkian itu akan menolak kebenaran, karena kedengkian itu lahir dari kesombongan. Dari sombongan lahir dari mana? Dari ujub. Ujub itu memandang diri itu besar. Akibat memandang diri itu besar, ketika ada yang lain dianggap rendah. Sombong teh. Ketika sudah sombong menolak, dan itu sudah dialami oleh sesepuh setan, si iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Ketika diperintah sujud kepada Nabi Adam, dia enggan, menolak karena merasa besar, ana khairun minhu. Kemudian dia istakbaro, menganggap rendah kepada Nabi Adam. Kemudian wakana minal kafirin, akhirnya dia jadi orang yang kafir. Nah, inilah rusak dan bahayanya kedengkian, itu melahirkan sifat-sifat yang jelek. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka itu merasa dengki? Ayyunazilallah min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Karena Allah memberikan keutamaannya itu kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Kuma Allah we atuh, dan Nabi Muhammad itu minta orang Arab komo teu sunggan menghayang Nabi diutus dari kalangan mereka, tidak, tapi Allah memberikan karunia-Nya termasuk kenabian itu kepada yang dikehendakinya. Untuk apa? Menguji mereka itu keimanannya sampai apa? Apakah hanya pada sesuatu yang disukai, atau justru karena ketaatannya pada hal yang tidak disukai pun mereka akan taat. Akibatnya baba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka akan merasakan kemurkaan, kebencian Allah di atas kemurkaannya yang bertubi-tubi. Ini dikatakan kata Quraisy Shihab itu satu istarau itu bi'amadi. Jadi mereka itu sudah dari dulu menjual belikan keimanan dengan kekafiran itu. Dan di kalimat kufurnya itu dengan fi'il mudhari ayakfuru, fi'il mudhari mustakbal, seterusnya ke masa depan. Jadi penolakan nama tibaheula, tapi kufur nama terusan, dan itu terbukti sampai sekarang itu tidak ada yang dimaksud oleh Allah setelah datangnya Islam, maka tidak berlaku agama Nasrani, tidak berlaku agama Yahudi. Justru mereka merasa entitasnya itu lebih mulia karena lebih dahulu. Jadi Yahudi, Nasrani itu jadi bagian terpisah dari agama Allah karena tidak mau mengikuti iman selanjutnya. Di Al-Hijr itu sampai dijelaskan dulu ketika datang Nabi Musa, maka ada yang beriman pada Nabi Musa. Ketika datang Nabi Isa, ada yang menjadi kufur kepada Nabi Isa, walau tetap beriman pada Nabi Musa. Nah, ada juga ketika diutus Nabi Muhammad, mereka itu kufur terhadap Nabi Isa dan juga kufur terhadap Nabi Muhammad. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang kafir itu adalah siksaan yang menghinakan. Ini di dalam hadis Imam Ahmad meriwayatkan tentang penduduk ini, orang-orang yang sombong di hari kiamat itu akan digiring saking banyaknya itu dalam keadaan hina, seperti ngagiringna sirum kuletik-letikna ku jauh-jauhna dalam tempat yang sangat rendah, eta teh digiring teh siga ngagiring sirum leutik nuntut gitu. Kemudian senanya hatta yadkhulus sijnan fi jahannam, sampai mereka itu masuk pada suatu tempat, sebuah penjara di neraka jahanam. Yuqalu lahu bulas, ada yang mengatakan bulis, sanes bulis namanya teh.
Nah, paya luhum narul anyari yusqauna min tinatil khabal. Maka mereka itu akan dipenuhi oleh inti neraka dan mereka diberi minuman dari tinatul khabal, yaitu perasan dari tubuh penduduk neraka di atasnya. Jadi di luhur teh disiksa teh ku naon sampai berkeringat, mengeluarkan nanah dan darah, diperas teh dibikeun keur inuman orang-orang yang sombong di api neraka. Itu yang dimaksud kehinaan, siksa yang menghinakan bagi orang-orang yang sombong. Nauzubillah summa naudzubillah min dzalik. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.